Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat bagi para mahasiswa ataupun siswa di sana yang sedang mengerjakan laporan, baik itu TA, skripsi, dan lain-lain. Aplikasi yang akan saya bahas yaitu bernama CPB. Kita cari aja di sini CPB. Ketika kita cari di Google ya, maka akan muncul link yang pertama dari LLDikti 13 Kemdikbud ya. Nah, ini silahkan kita buka saja. Maka kita akan diarahkan ke halaman LLDikti 13 Kemdikbud.go.id, di mana di sini ada sebuah aplikasi penyunting ejaan bahasa Indonesia. CPB ini mirip dengan Grammarly ya, Grammarly-nya versi Indonesia ya. Di sini nanti teman-teman bisa melihat beberapa kesalahan yang ada dalam penulisan yang dilakukan, baik itu secara ejaan, kemudian penggunaan kata sambung, dan lain-lain. Nah, caranya seperti apa? Kita download dulu aplikasinya. Di sini ada link untuk mendownloadnya, yaitu yang bawah ini ya. Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa arahan ya. Nah, ini penting untuk OS yang menggunakan Windows ya. Ini harus sudah menginstal .NET Framework 4.6.2. Kemudian jika hendak menjalankan CPB pada OS sebelum edisi tersebut di Windows 7, Windows 8 ya, dan sebagainya selain Windows 10, maka kita harus menginstalnya manual. Kalau di Windows 10 itu udah bawaan ya, udah ada .NET Framework 4.6.2. Tapi kalaupun belum ada, nanti ketika menginstal juga akan ada peringatan gitu ya. Nah, jika ada peringatan, maka kita harus menginstalkan .NET Framework-nya dulu. Kalau kita belum punya ya, kita bisa klik link ini untuk mendownload .NET Framework-nya. Oh, ternyata linknya sudah tidak aktif ya. Kalian bisa download aja di Google ya, cari aja di Google untuk link downloadnya. Keywordnya .NET Framework 4.6.2 aja. Nah, kemudian untuk aplikasinya, nah ini untuk aplikasi Windows-nya bisa diunduh untuk link yang hijau ini. Jadi kita unduh saja aplikasinya. Versi yang sekarang sudah versi 1.0.1.0. Nah, lalu nanti hasilnya adalah berupa file.zip ya. Nah, kita buka saja filenya. Oke, ini filenya. Kita buka. Nah, jadi si aplikasi ini bentuknya itu bukan installer ya, tapi berupa aplikasi jadi yang tinggal kita jalankan saja. Jadi tinggal kita running aja untuk aplikasinya, double klik, atau kita bisa ekstrak dulu. Boleh diekstrak dulu, boleh tidak, ya silahkanlah. Kalau tidak pun tidak apa-apa, kita sudah bisa menjalankannya langsung. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi CPB. Di kolom ini yang kiri itu ada teks asli, sementara yang kanannya ini adalah kolom untuk teks perbaikan. Kita lihat dulu ada apa aja di CPB ini. Nah, ini ada penjelasannya ya, kita baca dulu.
merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan perbaikan atau penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan pangkalan data dari KBBI termutakhir, yaitu keluaran April 2021, dan masukkan para ahli bahasa sebagai basis datanya. Badan Bahasa berkomitmen untuk senantiasa mengembangkan dan memutakhirkan si PEBI agar makin banyak jenis kesalahan penulisan teks dalam bahasa Indonesia yang dapat diperbaiki secara otomatis ya. Jadi selalu diupdate terus versinya. Saya pernah download yang versi 1.0 ini ya, 10.00, dan sekarang udah 10.10. Jadi setiap ada perubahan atau update data dari KBBI mungkin ya, atau dari para ahli, masukan-masukan, maka akan diupdate di aplikasi ini. Kita masuk ke pengaturan. Nah, ini ada beberapa pilihan fitur ya. Ada yang pertama adalah gunakan perbaikan otomatis. Nah, ini kalau kita ingin melakukan perbaikan secara otomatis ya, kita centang ya saja, atau kita pilih ya. Kemudian yang kedua ada pilihan bawaan penyuntingan manual, ini kita pilih gunakan saja. Selanjutnya yang ketiga ada pilihan bawaan penyunting manual atau ambigu, ini kita abaikan dulu saja. Kemudian yang terakhir ada pilihan bawaan pengurutan hasil diagnosis, nah, ini bisa berdasarkan nomor kesalahan atau jenis kesalahan. Biasanya saya menggunakan nomor kesalahan saja. Jika sudah, maka kita pilih simpan pengaturan. Lalu kita masuk ke ruang kerja. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah muat teks asli dari file pada komputer. Kita coba saja. Ini ada beberapa contoh ya, kita lihat saja contohnya. Nah, ini untuk filenya harus dalam format .txt ya. Jadi kalau kalian punya file dalam bentuk Word ya atau PDF ya, harus kita convert dulu ke TXT. Kita coba buka saja yang ini. Nah, ini adalah teks aslinya ya dari file TXT tadi. Nah, kemudian ini ada pilihan sunting teks menggunakan si PEBI ya. Kemudian ini bersihkan lembar kerja kalau kita sudah selesai dan ingin menginputkan file baru ya, kita bisa bersihkan. Ini simpan teks perbaikan, jadi untuk teks perbaikan ini kita simpan. Kemudian ini buka hasil analisisnya. Langsung saja kita coba untuk menjalankan penyuntingannya ya. Kita bisa klik sunting teks. Nah, di sini terdeteksi ada 161 bagian teks yang telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Artinya memerlukan beberapa perhatian ya. Nah, untuk analisisnya kita bisa klik menu yang ini ya, yang gambar monitor ini. Maka akan muncul beberapa atau ke 161 kata ambigu tersebut. Di sini ada penjelasannya ya. Ada bentuk tak baku katanya yang pertama. Kita lihat kata kwitansi harusnya adalah kwitansi pakai U ya, bukan pakai U. Nah, untuk lokasinya kita bisa lihat di sini ya. Klik aja tombol yang seperti maps ini ya. Maka kita akan diarahkan ke kata tersebut ya. Nah, ini sudah diperbaiki ya. Kwitansi jadi kwitansi. Selanjutnya ada frekuensi, harusnya pakai U bukan pakai W, kualitas pakai U bukan pakai W, inovatif pakai V bukan pakai F ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Oke. Nah, dari 161 ini jika ada tanda ya di sini ya. Nah, ini kan ada kolom gunakan ya. Di sini ya semua tuh ya-nya di checklist, artinya ini sedang digunakan atau sudah otomatis menggantikan teks aslinya seperti yang tadi ya. Ini kubur
pakai V harusnya pakai K. Kita lihat di lokasinya. Nah, key-nya ini sudah otomatis diganti dengan K. Nah, bagi yang tidak ada checklistnya seperti ini ya. Sebentar. Oke. Nah, ini ada checklistnya. Nah, ini tidak digunakan. Artinya tidak langsung otomatis ya, tapi disarankan di sini. Apa sih sarannya? Setelah kata Ramadan dan sebelum lantas itu sarannya adalah menggunakan koma ya di sini. Kita lihat aja ke lokasi. Nah, maupun Ramadan di sini sarannya adalah pakai koma. Kenapa pakai koma? Mungkin kata hubung intra kalimat. Nah, kata yang digunakan mungkin merupakan kata hubung intra kalimat yang harus ditulis didahului oleh tanda. Nah, ini kita cermati saja apakah sebetulnya perlu atau tidak. Kalau dirasa tidak perlu, karena kita harus memahami juga ya apa itu kata hubung intra kalimat. Secara teorinya kita harus paham juga. Kita cari contoh yang lain. Nah, ini ada bis ya. Di sini kan tidak digunakan. Jadi yang beberapa kata ambigu disetting di sini. Kita lihat pengaturannya. Nah, ini ambigunya diabaikan, artinya tidak otomatis menggantikan kata aslinya gitu ya, yang kita tulis dari awal gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan jika ingin setiap kata ambigu itu otomatis diperbaiki. Tapi sarannya sih diabaikan saja sih. Soalnya kan tidak semua yang dimaksud atau yang saran yang diberikan oleh si PB ini sesuai apa yang kita maksud gitu ya. Seperti itu untuk penggunaan fitur analisisnya ya. Jadi di sini ada navigasi, kemudian ada gunakan ini untuk elemen perbaikan dan jangan gunakan elemen ini untuk perbaikan. Artinya ya mau ya atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita misalkan melakukan perubahan, ini tidak akan kita gunakan misalkan ya kwitansi ini, dan kita gunakan aksi tidak ini ya, silang. Maka untuk mengupdate-nya, kita pilih ini, perbaiki berdasarkan pilihan gunakan. Nah, jadi setiap pilihan yang ada di sini di kolom gunakan ini maka akan dieksekusi ya. Kita coba. Oke. Maka yang tadi ku pakai U ini ya otomatis kembali menjadi pakai W karena di aksi ya, untuk yang nomor 1 ini kita tidak gunakan. Selanjutnya, bagaimana jika saya hanya ingin menyunting satu paragraf saja misalkan ya, tidak terlalu banyak. Maka kita hapus dulu. Nah, ini bersihkan. Kemudian kita cari di laporan kita, misalkan saya ini ambil salah satu contoh laporan dari mahasiswa ya. Kita copy. Kemudian, nah di sini tinggal Ctrl V aja. Oke, di sini kita lihat ada kesalahan nggak untuk penulisan ini. Kita coba saja. Kalau sudah kita sunting, nah di sini ada 3 bagian teks yang telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Kita cek saja. Nah, ini ada konstan, rekomendasinya adalah konstanta. Kata ambigu katanya. Kita lihat saja. Nah, ini konstan. Karena ininya tidak digunakan ya rekomendasinya, maka tetap konstan. Nah, ini. Apakah yang benar itu konstan atau konstanta? Ya, kita baca lagi kalimatnya. Kecepatan angin di negara tropis seperti Indonesia ini tidak konstan atau stabil. Nah, berarti yang kita gunakan sudah betul ya, konstan. Karena kalau kecepatan angin di negara tropis seperti Indonesia ini tidak konstanta, jadi salah gitu ya. Jadi ini sudah betul ya, tidak kita gunakan. Kemudian ada, nah ini
fleksibel, koma, sehingga. Nah, ini coba kita cari operasinya. Nah, di sini ya. Selain itu, operasi serta pengirimannya pun fleksibel, sehingga. Nah, di sini apakah harus pakai koma atau tidak? Nah, penjelasannya di sini adalah tidak menggunakan, ya. Di sini sarannya itu. Kenapa? Kata yang digunakan mungkin merupakan kata hubung subordinatif yang harus ditulis tanpa didahului oleh tanda koma. Jadi tidak selalu ya, sebelum kata sehingga itu harus koma dulu gitu ya. Jadi kita lihat dulu apakah merupakan kata hubung subordinatif atau bukan gitu. Nah, ini kita harus paham juga secara teoritis. Nah, itu ya caranya ya. Di sini ada menu perbaiki yang tadi, kemudian ada rekam hasil analisis, kemudian ada ubah urutan yang tadi ya berdasarkan kesalahan, jenis kesalahan atau nomor gitu. Kemudian di sini adalah tampilkan pembedahan hasil analisis ini. Kita coba yang tadi ya. Ya, kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi si Pebi ini. Saya rasa ini sangat membantu ya bagi kita yang sedang mengerjakan atau menulis TA atau tesis atau skripsi atau disertasi yang menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Jika kita merasa ragu ya terkait apa yang kita tulis, apakah semuanya sudah sesuai KBBI atau belum, maka kita bisa gunakan aplikasi. Ya, saya rasa sangat membantu sekali lah untuk kita tanpa harus meminta bantuan langsung ke ahli bahasa Indonesianya gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan aplikasi ini untuk membantu kita dalam membuat karya-karya ilmiah yang menggunakan bahasa Indonesia. Semoga kedepannya aplikasi si Pebi ini semakin berkembang, semakin bagus ya. Jadi kita sudah tidak usah menganalisis kembali, mungkinnya nanti suatu saat udah otomatis diperbaiki sesuai dengan sarannya, dan sarannya itu udah sesuai apa yang kita ingin sampaikan ya, mudah-mudahan nanti ya. Tapi dengan adanya fitur seperti ini sekarang pun ya sangat-sangat membantu sekali gitu ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan aplikasi si Pebi ini. Jadi buat teman-teman mahasiswa, dosen, kemudian para peneliti, silahkan diurus saja langsung di Kemdikbud ya, di webnya Kemdikbud untuk mengunduh langsung si Pebi ini, karena sifatnya gratis juga dan sangat-sangat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.